Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan dari kelas PJKR 6B ingin menginterview salah seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yakni mengenai apa-apa saja tentang ilmu gizi. Baik, boleh kepada narasumber untuk memperkenalkan mulai dari nama lengkap, angkatan maupun nama program studi di kampus. Dipersilakan kepada narasumber. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rintan Azaria Mela Supriyatna. Saya angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Program studinya? S1 Pendidikan Kedokteran. Oke. Baik, terima kasih kepada narasumber. Langsung saja di sini saya akan menginterview beberapa soal mengenai nutrisi, yang mana nutrisi tersebut termasuk ke dalam pembelajaran mata kuliah ilmu gizi pada kami mahasiswa jurusan pendidikan olahraga. Di sini saya menyediakan beberapa soal, yaitu ada kurang lebih 4 atau 5 soal, yang mana mungkin dari narasumber bisa memberikan jawaban. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi interviewnya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada narasumber, yakni mengenai satu, apakah itu pengertian dari nutrisi? Silakan kepada narasumber. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nutrisi dari beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Rochelle 2004. Ia mengatakan bahwa nutrisi itu adalah proses di mana tubuh manusia itu menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, dan untuk kelangsungan fungsi normal setiap organ, baik antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Lalu selanjutnya itu ada dari Supariasa 2001, yang mengatakan bahwa nutrisi itu adalah suatu proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Lalu yang terakhir itu ada menurut Sunarjo, yang mengatakan bahwa nutrisi itu merupakan kebutuhan utama pasien kritis dan nutrisi enteral lebih baik dari parenteral karena lebih mudah, murah, aman, fisiologis, dan penggunaan nutrien oleh tubuh lebih efisien. Nah, pengertian nutrisi secara umumnya itu ya pastinya zat yang dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, makanya itu kita tuh kalau makan seharusnya jangan cuma sekedar mengenyangkan aja, tapi konsumsi sehari-hari makanan yang mengandung 6 jenis nutrisi itu seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Baik, oke, terima kasih kepada narasumber. Untuk pertanyaan pertama berarti sudah kita dapatkan jawaban, yaitu dari beberapa ahli, yaitu ada 3 pakar yang menyebutkan pengertian nutrisi, ada dari Rochelle, ada dari Supariasa, dan dari Sunarjo. Dan dari narasumber juga menjelaskan pengertian nutrisi secara umum. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai apakah manfaat protein bagi tubuh manusia? Silakan narasumber. Saya akan menjelaskan manfaat tubuh untuk manusia. Manfaat protein tubuh untuk manusia. Jadi kan protein itu merupakan bahan pembangun sel di dalam tubuh manusia. Nah, satuan terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel.
sel yang ada di tubuh manusia itu bahan dasarnya itu protein. Jadi suatu sel yang baik itu akan membentuk organisme yang baik pula. Dan sel yang baik pasti membutuhkan protein. Nah, protein kalau dalam bahasa Yunaninya itu protos yang artinya itu paling utama. Kenapa disebut paling utama? Karena protein itu menempati urutan kedua terbesar dalam tubuh kita setelah air. Nah, kalau air itu menempati urutan pertama sekitar kurang lebih 17%. Sedangkan kalau protein itu menempati urutan kedua itu sekitar 16-17%. Terus protein ini bisa dibilang nggak ada kehidupan tanpa protein. Kenapa? Karena sel sperma sama sel telur itu aja semuanya komponen pertamanya itu protein gitu. Nah, di sini saya akan memberi contoh kenapa protein itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terus kenapa harus ada di dalam menu makanan kita sehari-hari. Misalnya contohnya itu ada seorang pemain bola, terus ketika ia terjatuh dan terluka, kan itu ada orang yang cepat lukanya tuh ada cepat yang sembuh, ada juga sebagian orang yang lukanya tuh lama sembuhnya. Nah, misalnya cederanya tuh kayak luka terbuka. Nah, kan banyak orang beranggapan kalau luka terbuka itu dikasih obat merah atau alkohol itu buat menyembuhkan ya kan. Padahal itu tuh bukan untuk menyembuhkan. Tapi obat merah atau alkohol itu hanya sebagai disinfektan supaya luka kita tuh nggak terinfeksi gitu. Jadi yang membuat luka kita tuh sembuh itu salah satunya komponen paling penting di tubuh yaitu protein. Jadi sel luka jaringan itu, jadi kalau misalnya jaringan kita luka atau dia tuh akan protein itu akan menutup dengan sempurna gitu. Oke, baik. Memang ada kayak bahan lainnya, tapi yang paling utamanya itu protein. Jadi kalau misalnya protein di dalam tubuh kita tuh nggak cukup, maka sistem kekebalan tubuh kita juga akan menurun. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan kedua dan sudah menjelaskan betapa pentingnya protein bagi tubuh manusia. Sesuai dengan namanya yang diambil dari bahasa Yunani yaitu protos, yang artinya paling utama. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini kita ganti tema menjadi lemak. Yang mana lemak ini termasuk bahan tubuh yang sering orang salah perkirakan. Jadi di sini saya ingin bertanya, bisakah narasumber menyebutkan apa saja perbedaan antara lemak baik dan lemak jahat? Saya akan menjelaskan apa perbedaan dari lemak baik dan lemak jahat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang lemak baik. Jadi lemak baik itu bersumber dari bahan makanan yang mengandung lemak tidak jenuh, yaitu lemak tak jenuh tunggal yang disebut MUFA dan lemak tak jenuh ganda yang disebut PUFA. Nah, MUFA dan PUFA ini dapat membantu menurunkan kolesterol LDL dan mengurangi resiko penyakit jantung. MUFA ini dapat ditemukan di dalam minyak zaitun, kacang-kacangan. Lalu kalau PUFA ditemukan dalam makanan yang sumber omega 3 yaitu kayak ikan berlemak itu seperti salmon, sarden, ikan bandeng, dan minyak canola. Dan ada juga makanan sumber omega 6 yaitu minyak nabati yang seperti jagung, minyak biji matahari, minyak wijen, dan biji-bijian seperti biji bunga matahari, biji wijen, dan biji labu. Lalu, sedangkan kalau lemak jahat itu lemak yang bersumber dari bahan makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Jadi lemak jahat ini dapat meningkatkan kolesterol LDL, meningkatkan resistensi insulin, itu penyebab diabetes. Nah, jadi lemak jenuh ini ditemukan di dalam lemak hewan seperti daging sapi, domba, ayam,
sayap ayam, dan produk susu yang tinggi lemak itu kayak keju, mentega, susu murni, minyak kelapa, dan cocoa butter. Nah, kalau asam lemak trans ini, kalau yang asam lemak trans itu dapat ditemukan di dalam mentega, margarin, dan olahannya, gorengan, serta makanan cepat saji. Nah, lemak trans ini merupakan jenis lemak yang terburuk, bahkan lebih buruk dari lemak jenuh. Lemak trans ini dihasilkan akibat dari pemanasan suhu tinggi dari lemak tak jenuh. Jadi ketika minyak dipanaskan dengan suhu tinggi, maka lemak tersebut teroksidasi dan merubah struktur kimia di dalamnya. Nah, lemak trans ini tuh dapat berdampak buruk pada kesehatan terutama pada jantung. Baik, oke. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan mengenai apa itu lemak baik dan apa itu lemak jahat. Dan narasumber juga sudah menjelaskan asal lemak baik itu dari makanan apa saja, lemak jahat itu pun dari asalnya dari mana saja. Baik, kiranya 3 pertanyaan itu saja yang umum. Untuk pertanyaan terakhir saya ingin menanyakan untuk mungkin pertanyaan ini bisa untuk diri saya sendiri, yaitu mengenai keseharian seorang atlet. Tetap tentang ilmu gizi, di sini saya ingin bertanya, apakah nutrisi sangat berperan penting dalam proses perkembangan prestasi seorang atlet? Bagaimana tanggapan dari narasumber? Dipersilakan. Menurut saya, kalau nutrisi untuk atlet itu, jangankan untuk atlet, untuk orang biasa itu pasti butuh nutrisi ya kan, apalagi atlet pasti membutuhkan nutrisi yang lebih dibandingkan orang biasa. Nah, kebutuhan nutrisi bagi atlet remaja itu penting sebagai suplemen untuk menghasilkan energi, pertumbuhan performa, maupun proses dalam pemulihan. Oke, baik. Sekiranya 4 pertanyaan itu saja yang dapat saya tanyakan kepada narasumber. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan pada sesi interview kali ini. Baik, sekian lebih dan kurang sesi interview yang dapat saya hadirkan untuk materi ujian akhir semester mata kuliah ilmu gizi semester 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.